Eh, apa yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan saya ingin mengawali dari ya sedikit sejarah perjalanan studi komunikasi di Indonesia. Itu kalau dalam catatan sejarah itu hingga hari ini sudah mencapai 70 tahun. Ya, paling tidak kalau kita menghitungnya sejak berdirinya Akademi Ilmu Politik Yogyakarta pada tahun 1949 yang sekarang eh, menjadi Departemen Ilmu Komunikasi Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, apa yang bisa kita lihat dari perjalanan studi komunikasi selama 70 tahun tersebut, itu menurut saya masih terlihat apa namanya, kalau boleh saya mengatakan itu seragam. Artinya bahwa hampir semua perguruan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan komunikasi yang kurang lebih sama, jurnalistik, komunikasi strategis, penyiaran, dan manajemen komunikasi. Tadi ada satu usulan yang menarik dari Prof. Dedi Mulyana dan Prof. Hafid Cangara, itu perlunya ada program studi komunikasi kesehatan dan komunikasi lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bidang-bidang komunikasi yang tadi saya sampaikan itu memiliki keterkaitan dengan komunikasi sebagai kajian praktis atau terapan. Nah, mungkin sekali itu dipengaruhi oleh pemikiran pragmatis dalam studi komunikasi di Amerika. Ya, kalau pendidikan komunikasi undergraduate di Amerika itu bisa diklasifikasikan dalam 5 program studi, yaitu Communication Studies atau Speech Communication and Rhetoric, Mass Communication atau Media Studies, PR, Advertising and Applied Communication, Journalism, Radio, Television, and Digital Communication. Nah, dari pengalaman sebagai asesor BAN PT 16 tahun itu, saya melihat bahwa seperti itulah profil program studi komunikasi di Indonesia. Mulai dari barat, dari Banda Aceh sampai ke Papua, ya kira-kira bidang kajiannya seperti itu, tidak lebih dari jurnalisme, kemudian PR, advertising, dan penyiaran. Kira-kira seperti itu yang saya mengatakannya itu apa namanya, seragam. Ya. Tentu gagasan Prof. Dedi tentang ya mungkin perlunya ada program studi komunikasi kesehatan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bisa pikirkan, untuk bisa kita diskusikan. Nah, kalau melihat sekarang dari apa namanya perkembangan yang lain ya, dari sisi teori ya, itu dihasilkan tidak saja beragam teori dalam konteks human communication, jadi apa namanya relationship, group, organizational, dan media, tapi juga berbagai pemikiran teoritik komunikasi dalam konteks budaya, masyarakat, dan kesehatan. Jadi saya ingin menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dedi tentang komunikasi kesehatan. Jadi kalau di apa namanya di Amerika itu sudah muncul beberapa pemikiran teoritik tentang komunikasi kesehatan yang kalau saya tidak salah itu bisa dibagi dalam beberapa kategori ya. Jadi kategori yang pertama itu adalah messages and behavior change,
kemudian yang kedua itu relationship, kategori yang ketiga itu managing information and risk, dan yang keempat itu health disparities. Jadi masing-masing kategori itu memiliki teori, misalnya messages and behavior change itu ada teori mengenai naratif teori and health, relationship itu ada teori patient center communication, dan seterusnya. Nah, satu hal yang menarik dari perkembangan teori adalah tidak hanya memberikan penjelasan tentang human communication, tapi juga sudah mengarah pada kajian mengenai beyond human communication. Jadi yang dimaksud dengan beyond human communication itu teori-teori komunikasi antara manusia dengan alam, manusia dengan objek, manusia dengan teknologi, dan manusia dengan Tuhan. Nah, satu catatan penting adalah bahwa meskipun manusia berkomunikasi dengan orang lain, dengan binatang atau sesuatu yang lain, tetapi tetap menempatkan manusia itu menjadi titik sentral. Jadi demikian teori-teori tentang beyond human communication itu tetap harus dipahami dari sisi manusia. Itu dari sisi perkembangan teori. Nah, satu hal lain yang saya kira juga menarik bahwa pemikiran teoritik komunikasi yang kita pelajari sampai hari ini itu menurut saya itu masih sebatas pada verifikasi terhadap teori-teori komunikasi barat, ya. Artinya bahwa belum cukup terlihat ada upaya akademisi atau peneliti komunikasi Indonesia itu untuk mencoba menggali kearifan lokal. Saya ingin memberi satu contoh, ada satu pemikiran teoritik ya yang berbasis kearifan lokal yang dihasilkan oleh akademisi komunikasi Cina, Guo Mingcheng, itu tentang harmoni dalam masyarakat Cina. Itu adalah teori komunikasi ya yang dihasilkan yang berbasis pada local wisdom itu. Jadi saya juga tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Profesor Hafidz Tsangara ya. Apa sih sebenarnya yang bisa membedakan pendidikan komunikasi pada S1, S2, dan S3. Nah, ini yang saya kira menarik. Jadi bagaimana misalnya pendidikan komunikasi S3 itu paling tidak bisa mencoba untuk menggali local wisdom yang bisa mungkin sekali itu diwujudkan dalam paling tidak tawaran sebagai sebuah pemikiran konseptual teoritik. Ya, Ibu, Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh para guru besar dari mulai Prof. Oni sampai Prof. Hafidz Tsangara, intinya bahwa kampus Merdeka itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan ya. Merdeka dari birokratisasi. Kemudian ada program hak belajar 3 semester di luar program studi yang tujuannya itu meningkatkan kompetensi lulusan ya, soft skills maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Bentuk kegiatan pembelajaran tadi juga sudah disampaikan. Nah, kemudian apa yang kemudian menjadi tanggung jawab khususnya program studi? Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi dan luar program pendidikan perguruan tinggi beserta persyaratannya ya. Dan kemudian melakukan ekuivalensi mata kuliah ya, penyetaraan
mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab. Nah, tantangannya saya kira dengan situasi sekarang ini mendorong ilmu komunikasi untuk bergerak menuju kajian teknologi komunikasi. Tadi Mbak Oni, Profesor Billy Sarwono mengatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar itu koheren dengan program studi komunikasi, yaitu digitalisasi dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira saya ingin menyampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran daring ini. Ya, pertama adalah kuliah kerja praktik atau magang secara daring. Ini juga menuntut sebenarnya pihak mitra ya, kerjasama dengan lembaga mitra yang bisa memfasilitasi magang secara daring. Ya. Ini juga menjadi persoalan menurut saya karena agak susah juga untuk bisa menemukan lembaga mitra yang bisa memfasilitasi magang itu secara daring. Nah, kemudian yang lain bahwa mahasiswa itu ya terkendala dengan kondisi infrastruktur ya, terutama mereka yang tinggal di daerah. Ya, kalau itu dilakukan secara daring. Nah, tapi pada sisi yang lain itu bisa membuka kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga mitra di luar negeri ya, untuk internship atau untuk magang yang bisa dilakukan secara online atau daring itu. Kemudian CTS ya, Credit Transfer System ya. Ini kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk kegiatan akademik mahasiswa. Nah, saya kira konsorsium 10 PTN ilmu komunikasi dan nanti bisa dikembangkan lagi untuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ilmu komunikasi itu bisa menjadi wadah untuk menjalin kerjasama. Ini saya kira juga bagaimana kita bisa merumuskan bentuk kerjasama itu. Kemudian ya tantangan prodi ini masa transisi yang sulit sebenarnya, yang kita terbiasa dengan kuliah offline, kemudian harus melaksanakan perkuliahan secara online ya. Pertama adalah infrastruktur sistem pelajaran daring yang menurut saya ini juga belum memadai. Ya. Kita bisa melihat ya, tidak kalau mungkin perguruan tinggi negeri semacam UI, Unpad, UNER, UGM. Tapi kalau kita misalnya melihat perguruan tinggi yang lain, bisa jadi ini persoalan infrastruktur itu yang akan mengganggu proses berjalannya perkuliahan daring. Nah, kemudian juga kaitannya dengan kompetensi dosen untuk pembelajaran daring. Jadi ada yang ya ini catatan pengalaman, ada yang gagap dengan teknologi ya, ada yang mengalami gegar teknologi, kemudian bagaimana mempersiapkan materi kuliah secara daring itu juga menjadi persoalan. Kemudian bagaimana metode perkuliahannya. Nah, kemampuan menerapkan metode evaluasi yang benar-benar itu bisa memenuhi learning outcome ini juga menjadi persoalan loh sebenarnya ya. Jadi kita seperti yang dikatakan oleh Prof. Hafid tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol mahasiswa. Ya, kalau kita misalnya memberi tugas bisa jadi tugas itu yang membuatkan teman yang lain bukan yang bersangkutan. Ini persoalan juga yang perlu untuk didiskusikan ya. Terus kemudian dari sisi mahasiswa, ini ada persoalan akses internet, kuota, tidak semua mahasiswa memiliki gadget dan ya
hal yang penting itu adalah kesiapan untuk menerima kuliah daring itu, disiplin diri dari mahasiswa. Jadi dia masuk dalam perkuliahan daring itu, tetapi juga dalam tanda kutip itu tidak melakukan apa-apa, itu juga bisa terjadi ya. Di Undip sendiri ada juga persoalan dengan mahasiswa. Jadi kaitannya dengan persoalan kuota dan seterusnya itu, bahkan sampai kemudian departemen dan himpunan mahasiswa itu membuat sebuah program bantu kawan. Jadi intinya adalah bahwa mereka yang mengalami persoalan dengan kuota dan hal yang lain itu akhirnya dibantu oleh kawan-kawannya sendiri. Jadi dalam program bantu kawan itu ada bantu makanan, bantu survival kit, bantu kuliah, dan bantu sembako sampai seperti itu. Itu hal yang saya kira perlu untuk kita antisipasi ya. Nah, kemudian hal yang lain bahwa anggapan bahwa kuliah daring itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mahasiswa. Artinya tidak seperti kuliah offline ya. Itu menuntut dosen untuk mempersiapkan pembelajaran daring itu dengan lebih baik. Bagaimana menuntut dosen itu untuk bisa mempersiapkan pembelajaran itu dengan lebih baik, serta berikutnya adalah mata kuliah praktikum yang itu memiliki tantangan yang lebih, terutama sarana atau peralatan praktik. Ya, saya kira itu Mbak Santi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.